Di awal film, sorotan langsung tertuju pada seorang pria bernama Husin yang baru saja terbangun dari tidurnya. Seperti layaknya orang pada umumnya, Husin memulai paginya dengan membersihkan diri dan sarapan. Penampilannya mencerminkan kesibukan dan pekerjaan yang elegan, menandakan bahwa pada usia muda ini, Husin telah berhasil menjadi pria mandiri yang tinggal di apartemen hasil jerih payahnya. Namun, tanpa disadarinya, kehidupan Husin ternyata tidak sendirian karena ada orang lain yang tanpa izin tinggal di apartemennya. Sementara itu, orang yang tanpa izin tinggal di apartemen Husin memiliki kebiasaan unik dalam memulai paginya. Ia melakukannya dengan cara yang tidak wajar, seperti menggunakan mouthwash milik Husin untuk berkumur, menyikat gigi dengan sikat gigi milik Husin, dan bahkan mengelap wajah dengan handuk pribadi milik Husin. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan perutnya, Orin yang tanpa izin tinggal di apartemen Husin memiliki keleluasaan dalam memilih makanan sesuai keinginannya. Pada suatu hari, ia memilih semangkuk sereal dengan tambahan susu sapi rendah lemak. Dengan kebebasan tersebut, ia menghabiskan waktu secara santai di apartemen, bahkan sampai tertidur di ranjang Husin. Setelah seharian bekerja, Husin pulang ke apartemennya dan langsung mendapat kabar menggembirakan dari pacarnya. Ternyata, pacarnya akan datang dalam 2 hari dan Husin diminta untuk menjemputnya di bandara. Kabar ini membuat Husin bersiap-siap untuk menyambut kehadiran pacarnya dengan penuh antusiasme. Beberapa jam setelah Husin tertidur, si penyusup melihat kesempatan untuk keluar dari persembunyiannya tanpa diketahui oleh siapapun. Dengan bebas, ia beraktivitas sesuai keinginannya. Namun, situasi menjadi semakin rumit ketika pria itu mulai melakukan perbuatan yang lebih serius, seperti mengganti pengaturan alarm Husin dari jam 8 menjadi jam 9. Tanpa disadari, niat tersembunyi si penyusup semakin jelas dengan mengganti pengaturan alarm Husin. Tujuannya terang benderang, membuat Husin terlambat bekerja dan mendapatkan teguran dari atasannya. Aksi ini menandai perubahan perilaku pria tersebut yang semakin merugikan Husin secara lebih serius. Keberanian si penyusup dalam merusak kehidupan Husin semakin bertambah. Setelah mengubah pengaturan alarm, ia melanjutkan dengan menyusun paginya sesuai keinginannya, bahkan dengan membuat teh susu menggunakan sebotol susu yang dicampur dengan air keran secara sengaja. Tanpa berhenti di situ, ia merencanakan agar Husin terlambat menjemput pacarnya dengan memanipulasi jadwal yang telah ditulis oleh Husin sebagai pengingat. Aksi ini menandai intensifikasi niat jahat si penyusup terhadap kehidupan Husin. Namun di tengah segala perbuatannya, si penyusup tetap merasakan kesepian selama berada di apartemen tersebut. Hanya 2 ekor merpati yang menjadi teman setianya, yang setiap harinya diberi makan sebagai satu-satunya interaksi. Sampai saat ini, misteri di balik kehadiran pria tersebut dan alasan dia memilih tempat ini masih belum terungkap secara pasti. Dicen que el mismo cielo iba en puro tomarte la fue llamar como. Dengan cepat waktu berlalu dan Husin kembali tiba di apartemennya sambil berbicara serius di telepon. Tampaknya Husin bekerja sebagai agen properti, namun bahkan setibanya di apartemen, ia tak bisa langsung istirahat. Husin harus membersihkan dapurnya yang sangat berantakan. Ironisnya, itulah tujuan utama dari si penyusup, yaitu membuat Husin yang sudah lelah segera terlelap tidur.
Dalam kebingungannya, si penyusup mengambil langkah ekstrim dengan membuka dompet Hussein. Mata tertuju pada sebuah kartu kredit dan tanpa ragu, ia cepat mencatat segala informasi yang tertera di kartu tersebut. Informasi ini nantinya akan menjadi senjata yang akan digunakan pada momen tertentu sesuai rencananya. Esok harinya, Hussein terbangun dari tidurnya dengan niat bersiap-siap membersihkan diri sebaik mungkin. Namun, perbedaannya terletak pada hari ini yang merupakan hari Sabtu, di mana Hussein lebih rajin dalam mencuci pakaian kotornya. Tiba-tiba Hussein mendapatkan telepon dari pacarnya yang marah karena tidak dijemput sejak tadi. Namun, di sisi lain, hari Sabtu yang seharusnya menyenangkan bagi si penyusup menjadi kurang menguntungkan. Hussein memiliki lebih banyak waktu untuk berada di apartemen, membuatnya dapat melakukan tindakan lebih ekstrem. Misalnya, ia mengisi ulang listrik milik Hussein dengan air ludah sebelum menyikat gigi, meninggalkan bau yang kurang menyenangkan. Bahkan, ia juga menggunakan kaos kaki dan celana dalam Hussein yang baru saja dijemur beberapa jam sebelumnya. Dalam upayanya membuat Melinda, pacarnya Hussein, merasa jijik untuk berada di apartemen, si penyusup mengembangkan ide baru dengan merencanakan untuk menarik 2 ekor merpati masuk. Ia menaburkan berbagai cemilan di seluruh apartemen. Namun, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Salah satu kursi yang biasa digunakan, Hussein malah terkena kotoran burung. Meskipun ini dapat membuat Melinda merasa jijik, situasi ini bukanlah kabar baik bagi si penyusup, karena ia kini harus menghindari 2 manusia sekaligus. Melihat lemari Hussein kosong, Melinda terpaksa pergi belanja di supermarket yang memicu argumen dengan Hussein. Namun, Hussein memberikan penjelasan bahwa sebenarnya ia telah menyimpan beberapa stok makanan sebagai bentuk permohonan maaf atas kekacauan sebelumnya. Hussein mengajak Melinda untuk makan malam di restoran mewah sebagai tanda perdamaian. Kabar baik bagi si penyusup, karena sebentar lagi ia bisa berkeliaran dengan bebas di apartemen tanpa terganggu. Setelah ditinggalkan sebentar, si penyusup langsung memanfaatkan kesempatan dengan menghabiskan isi sabun mandi. Bahkan, ia mencukur bulu keteknya menggunakan alat cukur jenggot milik Hussein. Tanpa ingin kalah dari kencan Hussein dan Melinda yang sedang makan di luar, ia menyempatkan diri untuk menyantap sepiring spaghetti di apartemen tersebut. Menghadapi hari Minggu, si penyusup malah merasa tidak senang melihat Hussein berpakaian rapi saat pergi bersama pacarnya. Sebagai reaksi, perhiasan milik Hussein dibuang ke dalam toilet dan dasi mahalnya digunting begitu saja. Bahkan, bekas kumur dari listrina yang sudah ia pakai dimasukkan kembali ke dalam tempatnya. Sebagai puncaknya, tempat sabun yang sudah habis dari Melinda dan Hussein diisi kembali dengan cairan pembersih lantai secara sengaja. Last time that happened, I'm sure I won. Saat hari berganti, Hussein dengan santai membersihkan mulutnya di dalam kamar mandi bersiap-siap untuk pergi pacaran. Namun, dalam momen tersebut, ia menyadari bahwa dasinya telah terpotong dan perhiasan miliknya sudah tidak lagi berada di lemari. Kejadian ini membuatnya curiga dan menciptakan ketegangan sebelum pergi bersama pacarnya. You're such a pussy, man up, grow some balls. Tidak lama setelah menyadari bahwa apartemen mulai sepi, pria misterius dengan berani menonjolkan diri. Namun, setelah keluar sebentar, ia kembali dengan membuka situs menggunakan laptop milik Melinda. Celakanya, tingkahnya semakin mencolok ketika ia mengambil pakaian Linda untuk menelap lendiran ingus dari hidungnya yang sedang pilek. Soldier in my
Ahora. Sejalan dengan rencana si penyusup terhadap Hussein dan Melinda, keributan tak terhindarkan. Pada malam harinya, pria itu kembali bersembunyi di tempat yang berbeda dan sengaja keluar untuk pergi ke toilet di tengah malam. Sialnya, pria tersebut sama sekali tidak berhasil menuntaskan hajat dengan baik, sehingga kotorannya masih terlihat di permukaan. Dalam keadaan seperti ini, Hussein dan Melinda kembali terlibat adu argumen saling menuduh satu sama lain. I won't be here when you get back. I'm done. Akhirnya, dalam situasi yang semakin rumit, tidak ada solusi yang bisa ditemukan oleh Hussein dan Melinda. Mereka akhirnya setuju untuk berpisah, namun ironisnya kondisi ini justru menguntungkan si penyusup yang telah menunggu momen tersebut dengan sabar. Tanpa ampun, ia kembali memulai perilakunya dengan menaruh potongan kuku di bawah bantal tidur Hussein. Aksi ini hanya menambah kekacauan dan ketidaknyamanan dalam apartemen yang sudah terasa hancur. Tindakan berikut dari si penyusup sungguh tak terduga. Ia sengaja membuang sendok garpu milik Hussein ke dalam kubangan toilet, bahkan tanpa rasa bersalah menyiksa benda tersebut dengan air seni. Kejadian yang tak masuk akal ini membuat kepala penonton berputar, terutama saat menyadari bahwa sendok garpu tersebut malah kembali ditaruh di dalam laci dapur tanpa sebab yang jelas. Di sisi lain, Wuxian yang baru saja pulang tentu saja tidak mengetahui tentang perilaku tersebut. Namun ironisnya, ia mulai merasa gatal-gatal di seluruh kulitnya tanpa menyadari bahwa ia sudah mandi menggunakan pembersih lantai. Kondisi ini semakin memperumit kebingungan dan ketidaknyamanan yang pernah melanda apartemen. Hussein tanpa sadar menggunakan sendok makannya untuk mengaduk larutan obat yang baru saja diseduh. Ditambah lagi, ketika hendak tidur, ia harus mencium bau tidak sedap dari potongan kuku yang ia sangka berasal dari Melinda. Kondisi ini semakin memperparah ketidaknyamanan dan kebingungan Hussein di dalam apartemennya. Man, what the fuck is... Pagi harinya, si penyusup kembali beraksi dengan memasukkan kotoran kuping ke dalam botol vitamin milik Hussein. Tindakannya tidak berhenti di situ. Ia juga memberi ingus ke dalam Listerin dan menggunakan sikat gigi untuk membersihkan kuping. Akibat dari perbuatan tersebut, Hussein mulai mengalami demam parah di malam harinya dan terbangun untuk meminum obat. Si penyusup terkejut hingga harus bersembunyi di atas lemari. Tetapi dia harus bersyukur karena Hussein sudah tidak bisa lagi fokus dan bahkan mulai sempoyongan. Namun setelah Hussein tertidur, si penyusup kembali beraksi dengan perbuatan gila-gilaan. Ia menghapus jadwal meeting Hussein dan membuang-buang tisu toilet. Akibat dari rangkaian perbuatan tersebut, keadaan Hussein semakin memburuk dan membuatnya tidak dapat masuk kerja pada hari esok pagi. Hari-hari Hussein semakin kacau ketika dua kurir mengantarkan sebuah freezer ke apartemennya. Kekacauan semakin bertambah karena Hussein sama sekali tidak merasa memesan freezer tersebut, apalagi membayarnya secara kredit. Dipastikan freezer itu sengaja dipesan oleh pria misterius dan tujuan sebenarnya dari pemesanan tersebut tetap menjadi misteri. Preferably today? Yeah, no, sorry. Gawatnya, tindakan si penyusup semakin mencapai tingkatan brutal ketika ia membajak handphone Hussein dan mengirimkan gambar tidak senonoh kepada atasannya. Dampaknya tak lama kemudian terasa, Hussein dihampiri oleh bosnya yang merasa terhina akibat foto tersebut.
Konsekuensinya, Hussein dipecat sebagai agen properti. Saat itu juga, setelah bosnya pergi, Hussein mulai merasa ada yang janggal ketika mendengar suara air mengalir di ruangan dapur. Ternyata, orang itu sudah mulai memberi kode bahwa bukan hanya Hussein yang tinggal di sana yang menyadari hal itu. Hussein langsung membongkar segala tempat yang dicurigai satu persatu. Sayangnya, dia sama sekali tidak menemukan tanda-tanda keberadaan si penyusup di apartemen tersebut. Namun, satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan saat itu adalah membuka disk freezer yang membuatnya penasaran. Di suatu waktu, Hussein sengaja memanggil tukang kunci untuk memasang beberapa pengaman di pintu apartemennya. Meskipun mungkin lebih masuk akal untuk memasang kamera CCTV, tindakan ini tetap tidak mampu membuat si penyusup takut untuk mengganggu Hussein pada momen tertentu. Bahkan dengan kehadiran pengaman baru, Hussein masih belum berhasil menemukan keberadaan orang tersebut. Pada kondisi seperti ini, Hussein tak kuasa lagi dengan kulit yang semakin gatal dan kelelahan. Dia bahkan malas untuk melakukan apapun, membiarkan apartemennya menjadi berantakan, kehidupannya semakin terpuruk, dan rasa malasnya mencapai puncak saat ia hanya mau makan makanan instan dan murah seperti menyetok pizza sebanyak mungkin. Hussein yang kini tanpa pekerjaan menghabiskan waktu hanya untuk menyendiri. Hingga suatu saat, Hussein menyadari keberadaan si penyusup di bawah rancannya dan terjadilah keributan emosional. Pria misterius itu meledak dengan kemarahan, menyalurkan segala ketidakpuasannya kepada Hussein yang selama ini dianggapnya sebagai orang jahat. Setelah dijelaskan, ternyata pria tersebut merasa kecewa dengan Hussein karena pernah ditipu dalam kegiatan jual beli rumah. Akibat dari kejadian tersebut, pria itu harus hidup sebagai gelandangan bersama istrinya yang sedang hamil. Bahkan istrinya akhirnya tidak tahan dan pergi meninggalkannya. Inilah alasan mengapa pria tersebut selalu memperlakukan Hussein dengan bijak dan tidak wajar. Tujuannya adalah agar Hussein merasakan kesulitan hidup tanpa pasangan, pekerjaan, dan juga kondisi kesehatan yang buruk akibat pola hidup tidak sehat. No, come on. Tak ingin lagi menjalani gaya hidup kotor, pria itu memutuskan untuk membersihkan apartemen tersebut dengan tekad yang kuat. Ia merubah tampilan apartemen serapi mungkin tanpa ragu di depan sebuah cermin. Pria tersebut menghadapi dirinya sendiri. Kondisi ini menjadi titik baliknya. Dengan berbekal keputusan tersebut, pria itu bersiap mencari pekerjaan serta berusaha untuk membangun kembali kehidupannya bersama istri dan anaknya. Demikianlah, film pun berakhir. Please, tell him to come to my house ASAP.